topiknya spesifik media sosial, namun penerapannya ini luas ya, bisnis digital kan luas selama ini. Dan media sosial itu tidak hanya untuk bisnis digital. Jadi sebenarnya topik ini mencakup pula bisnis yang bukan digital. Jadi kita fokusnya memang bisnis digital dengan tambahan informasi ya, catatan bahwa kalau kita menggunakan media sosial, maka bisa di berbagai bidang bisnis ya, baik itu digital maupun bukan digital. Maka target minimal kita belajar, ini harusnya pertemuan 6 ya, maaf ya, ini 6 harusnya. Minimal belajar kita di 6 ini adalah mampu menjelaskan cara penggunaan berbagai platform media sosial dalam bisnis digital. Nah, sebelum masuk ke topik utama, seperti biasa saya review dulu ya materi sebelumnya yang terkait dengan materi ini. Jadi kita sudah belajar model bisnis digital, model bisnis yang produknya digital itu sejak pertemuan pertama. Dan ini saya ulang-ulang karena kita perlu benar-benar memahami bahwa dunia bisnis itu luas, termasuk bisnis digital. Jadi kita dapat melayani bisnis komersial, dapat melayani bisnis publik, pemerintah ya, dapat melayani yang sosial, budaya bahkan ya, seni, pendidikan dan lain-lain, agama bahkan komunitas ya, politik termasuk ya. Jadi ada teman saya yang spesialis media sosial gitu, yang dia layani adalah politik gitu ya. Jadi calon legislatif, anggota legislatif ya, calon pimpinan daerah itu ternyata menarik ya, 10 tahun terakhir itu banyak politikus pun menggunakan media sosial itu untuk bisnisnya. Bisnisnya politik ya. Jadi bisnis dalam arti luas ya teman-teman ya, karena bisnis tidak selalu dagang gitu ya. Jadi termasuk kita bisa membisniskan kegiatan, jadi kegiatannya yang kita bisniskan ya, yang berkaitan dengan politik, komunitas, agama, pendidikan, budaya dan seterusnya. Tidak hanya yang atas komersial itu. Tapi memang contoh yang paling mudah itu yang komersial. Itu review pertemuan sebelumnya. Kemudian yang review juga bahwa ini saya tambahkan yang warna biru ya. Jadi kalau kita mau bisnis di bidang digital itu kan dapat berbentuk barang ya, atau goods bahasa Inggrisnya, atau berbentuk jasa atau layanan atau services bahasa Inggrisnya. Nah, kalau bidangnya software ini sebagai contoh ya, berarti kalau produk kita itu software maka disebut itu jelas digital. Nah, dan softwarenya itu sudah kita buat lebih dulu ya. Artinya kita memang menjual software, baik itu dalam bentuk lisensi atau dalam bentuk source code ya, kode atau cara lain. Tapi yang kita serahkan memang softwarenya itu. Cara kedua, model yang kedua itu adalah yang jasa, sama-sama software. Tapi yang kita jual itu adalah pelayanannya. Ya, misalnya kita sewakan. Nah, menyewakan software itu yang paling populer namanya komputasi awan atau cloud computing. Maka ini saya ulang-ulang terus karena bisnis inilah yang besar sekarang ya, melebar kemana-mana gitu, yang namanya komputasi awan. Nah, biasanya salah satu fokusnya itu kalau perusahaan kecil adalah di software. Ada juga yang menyediakan infrastruktur ya, jadi dia punya server atau menyewa server yang besar gitu di internet, kemudian disewakan kembali dalam bentuk virtual ya, mesin-mesin virtual. Nah, itu berarti menjual produk penyewaan gitu ya, dalam bahasa awamnya server, tapi servernya bukan fisik yang disewakan tapi virtual gitu ya. Nah, teknologi virtualisasi komputer itu sudah kita bahas di pertemuan pertama ya. Kita tidak sampai praktek memang karena ini kan pengantar ya. Namun Anda tidak sulit saya kira karena sudah pernah belajar sistem operasi, belajar jaringan dan lain-lain. Kalau ingin masuk ke pekerjaan atau bisnis sendiri gitu ya, dalam bidang jasa, misalkan menyewakan server gitu ya. Platform apa? Nah, ini yang nanti kita bahas spesifik ya. Jadi istilah platform itu banyak maknanya. Nah, salah satunya kita platform di infrastruktur, dan salah duanya, yang keduanya itu adalah platform media sosial. Jadi ini artinya beda ya, artinya beda. Meskipun sama-sama software dalam hal ini, sama-sama software. Baik, jadi kita akan diskusi di paling bawah ini ya, salah satunya. Jadi salah satu
media sosial itu ya, salah satu manfaatnya bisa kita jadikan bisnis. Nah, yang kedua, ini yang topiknya lebih panjang adalah menggunakan media sosial sebagai tools ya, sebagai alat untuk menjalankan bisnis digital. Itu yang lebih banyak, lebih luas. Kalau ini kan lebih sempit ya, spesifik ya. Kita memang menjual produk namanya media sosial gitu. Itu yang nomor 4 ya. Jadi nomor 4 ini saya tambahkan dari pertemuan sebelumnya, salah satu contoh bisnis ya di bidang software yang sifatnya adalah layanan, itu adalah menyewakan aplikasi kan gitu di cloud. Ini yang atas ya. Tapi kalau yang bawah ya kita mengelola media sosialnya. Bukan istilahnya sudah tidak menyewakan karena media sosialnya kita yang jalankan. Lalu kita tawarkan gitu ya, orang berlangganan. Jadi kita membuat media sosial sendirilah kira-kira gitu ya. Di Indonesia kan ada Catfish, ada apa lagi ya. Sudah ada beberapa pengembang software di Indonesia yang mengeluarkan produk ya di bidang media sosial. Jadi ini contoh yang terakhir ya. Lalu masih terkait pertemuan sebelumnya ya. Lalu apa produk kita itu kalau tadi ya nomor terakhir, berarti produk kita adalah produk layanan. Tapi bisa juga yang terakhir tadi bisa dipindah ke atas ya. Kita bisa bisa membuat produk aplikasi gitu ya, aplikasi dan aplikasinya dijual bisa aja. Meskipun itu jarang. Sebagian besar aplikasi di handphone itu istilahnya bukan dijual, tapi dipasang di Play Store misalnya atau di App Store, kemudian orang menggunakan dan kita memanfaatkan data pengguna itu untuk bisnis. Ya bisnisnya bisa macam-macam ya. Salah satunya adalah periklanan, iklan. Aplikasi kita digunakan orang, lalu kita dapat uang dari Google, ya Google AdSense karena ada iklannya. Nah, itu bisnis lain. Nanti saya bahas juga di bagian terakhir. Nah, sekarang mulai memahami dulu mengulang sedikit ya produk ya. Jadi ini sebenarnya pernah saya sampaikan secara lisan, tapi ini saya tulis supaya tidak hilang ya dari ingatan. Dari kenapa saya sering nyebut bahwa produk itu ada barang dan jasa, karena definisi yang umum seperti itu ya, produk tidak selalu barang. Meskipun ada orang yang menulis gitu di buku atau di web bahwa produk itu otomatis barang katanya. Yang di luar barang namanya jasa. Boleh saja ya beda pendapat. Nah, kalau saya lebih menggunakan definisi yang sangat umum ini. Saya ambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia maupun dari Accurate ID itu sama pemahamannya bahwa barang itu segala sesuatu yang berwujud, ya, berjasad. Jadi meskipun sekali lagi ini masih pro kontra juga. Jadi ada yang nyebut barang itu ada yang berwujud dan ada yang tidak berwujud gitu ya. Kita tidak perlu mempermasalahkan itu. Karena yang namanya definisi itu ya bisa beda ya. Beda paham istilahnya ya, tapi tidak bertentangan terlalu jauh. Nah, jadi software itu ada yang nyebut itu tetap berwujud. Wujudnya apa ya? Muncul bisa dijalankan katanya. Itu wujudnya gitu. Atau kode programnya gitu ya, berarti berwujud gitu ya. Tapi ada yang nyebut kode program itu sebenarnya tidak berwujud. Ya, ini pro kontra. Nah, saya lebih mudah saja sekarang kita ubah bahwa software yang berwujud gitu ya. Jadi itu barang yang dijual. Tapi kalau software disewakan maka itu layanan, jadi penyewaan software. Barang merupakan produk yang dapat dirasakan. Nah, ini pendefinisian yang sangat umum ya, yang ada di Accurate ya. Di akuntansi juga demikian ya. Dirasakan secara fisik, dapat dimiliki, dijual kembali gitu ya. Istilah umum sekali ya. Nah, kalau jasa itu apa? Services itu berarti perbuatan yang memberikan segala sesuatu yang diperlukan orang lain. Ini definisi ya di KBBI. Aktivitas, kemudahan, manfaat, dan sebagainya, dan macam-macam yang sejenis ya, yang dapat dijual kepada orang lain. Jadi yang dijualnya itu adalah aktivitasnya, itu namanya layanan, atau kemudahannya, atau manfaatnya. Jadi ada pelayanan istilahnya, ada tindakan dari yang menjual. Meskipun pelayanannya tidak selalu sudah berupa tangan kita ya. Nah, kalau software kan yang melayani software kita sudah. Jadi software kita jalan sendiri melayani pengguna, itu namanya layanan ya. Tapi software-nya milik kita. Contohnya tadi media sosial ya. Kita punya aplikasi media sosial, orang menggunakan, lalu kita dapat uang dari iklan. Yang contoh sederhana ya. Lalu jasanya apa ya? Jasa yang definisi yang kedua ya. Nah, ini oleh Accurate didefinisikan produk yang tidak dapat dimiliki secara fisik karena dia di atasnya menerjemahkan
mengartikan barang itu wujudnya, ya, jasadnya itu KBBI ya, kemudian di sisi upgrade menerjemahkan, mendefinisikan barang itu produk yang dapat dirasakan ya. Ini kan ada penekanan ini secara fisik. Maka yang jasa itu tidak dapat dimiliki secara fisik. Jadi penekanannya di sini. Yang di atas itu dapat dimiliki, yang ini tidak dapat dimiliki. Fisiknya ya, fisiknya. Hanya dapat digunakan, berarti itu jasa. Jadi dapat secara simultan, maksudnya bersamaan atau serentak digunakan. Jadi dibeli langsung seketika juga digunakan itu jasa. Oke, kita tidak terlalu banyak bahas ini ya. Yang tujuan ini saya sampaikan supaya benar-benar jelas gitu ya, teman-teman, bahwa produk dan jasa itu perbedaannya dari sisi apa yang diserahkan kepada pelanggan kita atau calon pelanggan. Kalau software ya software ini diserahkan, kalau jasa berarti hanya menggunakan, disewakan. Nah, kita masuk platform, karena ada dua definisi ya, platform dan media sosial ya. Topik hari ini. Nah, platform itu artinya luas ya, banyak ya. Tapi sebelum masuk ke yang lain, saya jelaskan dulu platform di cloud computing, karena ini hubungannya dengan kuliah sebelumnya kan, tadi yang saya tandai. Jadi di cloud computing ada istilah platform. Nah, platform di cloud computing itu berarti software untuk membuat software gitu ya. Jadi di komputasi awan ada istilah platform as a services, berarti layanan dalam bentuk platform digital, software, isinya bisa sistem operasi dan perangkat lunak lain untuk pengembangan software. Jadi platform dalam istilah komputasi awan adalah software untuk membuat software. Bahasa Inggrisnya software itu software development, for software development. Jadi dalamnya ada tools gitu ya, ada sistem operasi, ada database, ada bahasa pemrograman dan lain-lain dipaket gitu ya, dipaket sehingga penggunanya atau pelanggannya mudah menggunakan untuk membuat software baru misalkan, atau termasuk mempublikasikan dan seterusnya. Itu dalam dunia cloud computing. Nah, contoh perusahaan-perusahaan besar itu Amazon ya, Web Services menyediakan platform. Kita bisa membangun software, membuat sistem informasi di Amazon. Jadi di cloud, di internet ya, tidak perlu di server kita sendiri. Kita bisa juga di Google Cloud Platform. Jadi software dan servernya disediakan oleh Google. Kita tinggal menggunakan. Demikian pula Oracle dan Microsoft. Lalu definisi yang lebih umum platform apa? Ini kalau saya ambil dari KBBI. Jadi memiliki banyak arti kan platform tadi kan. Salah satunya di cloud tadi sudah jelas ya, software untuk membuat software. Nah, istilah yang umum yang sebenarnya mendekati ini itu adalah ini kata-kata panggung. Jadi tempat untuk digunakan bersama. Pentas ya. Artinya awalnya itu kan, arti awal dari platform itu. Mimbar, arti awal. Nah, ini digunakan di dunia digital ini sebagai tempat bersama, panggung bersama, mimbar bersama, tapi dalam bentuk software. Berarti dalam bentuk TIK, platform adalah platform digital sebutannya. Kita menyembunyikan, tidak menulis lagi kata digital, karena topik kita tentang bisnis digital, berarti platform adalah platform digital. Ya, di dalamnya berarti ada infrastruktur, ya, ada server, ada sistem operasi, dan lain-lain, ya, perangkat lunak lainnya. Arti yang lebih sempit, ini ada yang menerjemahkan ya, platform itu sistem operasi. Nah, tapi ini pengertian platform yang menurut saya terlalu sempit ya. Platform hanya diterjemahkan sebagai sistem operasi. Demikian pula topik kita hari ini. Jadi kita sebenarnya membahas platform agak sempit, yaitu sebagai aplikasi. Ya. Jadi sistem operasi itu ada yang nyebut platform. Ini kita menggunakan platform apa? Nah, padahal yang dimaksud ternyata sistem operasi apa. Ya. Jadi lebih baik kalau saran saya nyebutnya langsung sistem operasi apa, jangan platform apa, karena platform artinya banyak ya. Nah, demikian pula ya, kita sudah sering mendengar ini kan, platform media sosial. Nah, saya pribadi cenderung menggunakan kata aplikasi media sosial untuk masyarakat umum ya. Tapi ketika kita bicara bahwa kita membuat aplikasi yang digunakan bersama, nah itu baru disebut platform. Jadi karena sesuai dengan definisi ini ya, sebagai panggung, pentas, mimbar untuk digunakan bersama. Jadi kenapa ini kita judul kuliah kita platform media sosial ya.
Karena kita memikirkan media sosial apa yang bisa digunakan bersama untuk bisnis. Nah, bisnisnya digital. Demikian pula kita bisa membuat platform media sosial sebagai bisnisnya itu sendiri. Produknya adalah media sosial, ya. Tapi itu tidak kita bahas lagi. Hanya salah satu contoh. Bisnis software itu bisa berupa penyedia media sosial, membuat aplikasi media sosial. Oke, jadi kita sekarang sudah fokus sekarang ya. Fokus kita adalah platform media sosial, pengertiannya adalah digital. Nah, penggunaannya juga di digital, bisnis digital. Meskipun ini bisa digunakan untuk bisnis non digital. Nah, lalu apa saja ini? Kalau berbagai jenis platform, karena banyak sekali kan platform media sosial yang berupa aplikasi atau software yang dapat digunakan bersama. Nah, disebut platform, tadi saya ulang ya, karena dipakai bersama. Gitu ya. Lalu, media sosial itu kan bukan hanya aplikasi yang ada di handphone sebenarnya. Kan. Dia butuh server. Ya. Tempat menyimpan data kita, video kita, gambar kita, itu kan berarti ada server. Sebagai contoh, ya, platform yang paling sederhana, semua orang menggunakan, mungkin sekarang WhatsApp, kemudian banyak yang beralih ke media Telegram. Gitu ya. Nah, WhatsApp, Telegram itu platform karena dipakai bersama. Bahkan sekarang sudah dipakai untuk berbagai kebutuhan, untuk menjalin hubungan dengan pelanggan, bahkan untuk pembayaran. Nah, nanti kita bahas spesifik. Itu disebutnya selama ini kan messaging, perpesanan. Dulu sebutannya chatting, chat. Di sini masih ada chat istilah itu di Zoom ini kan. Nah, jadi untuk saling diskusi melalui teks yang kemudian berkembang bisa gambar dan sekarang bisa video. Nah, berarti itu perpesanan yang bentuknya multimedia. Pertemanan, ini istilah-istilah bahasa Indonesia yang saya tulis dalam bentuk biru. Jejaring sosial, social networking itu kan sudah lama. Nah, yang terkenal tentu saja ya semua kita kenal Facebook ya, selain Twitter. Yang di Indonesia ini kan Facebook masih yang terbesar, pengguna terbesarnya salah satunya Indonesia. Lalu ada yang berbagi konten. Nah, ini lebih spesifik. Meskipun Facebook itu dimasukkan juga di sini, teman-teman ya. Karena Facebook yang awalnya hanya untuk chatting tadi ya, mirip WhatsApp gitu ya. WhatsApp kemudian dibeli juga oleh Facebook ya. Dan dipertahankan sebagai murni perpesanan atau chatting. Facebook-nya sendiri sudah melebar menjadi platform macam-macam gitu ya, media sosial yang sangat luas. Yaitu apa? Ada page, ada halaman ya. Bahasa Indonesianya halaman ya. Page itu di tempatnya sih website ya. Kita dulu mengenal website, maka sekarang ada istilah page di media sosial. Kemudian ada grup, ya, teman-teman mungkin sudah kenal itu kan. Kita bisa buat event ya, karena kita punya page, bisa buat acara. Gitu. Bahkan ada marketplace sendiri, meskipun ini ya kalah populer dengan aplikasi khusus marketplace ya. Tapi banyak yang menggunakan marketplace-nya Facebook untuk berjualan. Misalnya. Kemudian yang spesifik lagi adalah Instagram. Ini juga satu produk kan dengan Facebook ya, satu produk. Nah, karena Facebook itu produknya banyak, maka berita terakhir itu Facebook mengubah namanya ya, induk perusahaannya menjadi Meta. Karena isinya tidak hanya Facebook. Ada Instagram, ada WhatsApp, dan lain-lain. Kemudian yang lebih spesifik lagi untuk video itu ada YouTube. Nah, semua sudah kenal ya, YouTube itu yang besar ya. Saat ini menguasai pasar dunia untuk video sharing, berbagi video. Kemudian diikuti TikTok ya, yang lebih sempit lagi penggunaannya. Kalau YouTube lebih luas ya, karena bisa berjam-jam, bisa streaming seperti ini dalam bentuk panjang, meskipun itu berusaha disaingi oleh Instagram ya, namun punya pasar yang beda nih, target beda. Tapi ini memang bersaing bagaimanapun. Maka saya kelompokkan ke media untuk berbagi konten, baik konten video, konten gambar, konten sound ya, percakapan, musik dan lain-lain. Lalu ada media sosial yang khusus untuk berbagi profil ya, profil pribadi, CV ya, profil organisasi, termasuk untuk pelatihan, pengembangan karir. Dia spesifik ya, yang namanya LinkedIn ya, LinkedIn spesifik. Dan ini ya karena sudah dibeli juga oleh perusahaan besar Microsoft kalau saya. Nah, jadi cukup sukses untuk menjadi
platform media sosial yang spesifik SDM, gitu ya. Pertemanan yang lebih ke karir. Maka di sana akhirnya ada pelatihan ya, ada top khusus layanan yang disediakan oleh LinkedIn itu untuk pelatihan. Kemudian yang terakhir, contoh dari saya yang terakhir karena bisa jadi lebih dari ini ya. Khusus peta itu juga media sosial ya. Jadi kita bisa sharing di peta, Google Maps atau Waze ya, tidak saya tulis ya, Waze, W-A-Z-E, itu juga media sosial untuk peta ya. Misalkan perjalanan dan lain-lain ya, wisata ya. Jadi ada Waze, Google Maps, dan spesifik untuk bisnis Google My Business. Google My Business itu kombinasi antara peta dan web dan chatting itu saja ya. Jadi Google My Business itu ada web yang disediakan Google tersambung ke peta dan ada fasilitas chattingnya di sana. Maka ini saya mengelompokkannya di media sosial juga, tapi berbasis lokasi, location based ya. Karena berbasis lokasi berarti memanfaatkan peta, maps. Nah, lalu apa manfaatnya? Ya, sekarang kita sudah fokus ke bisnisnya. Jadi pemanfaatan media sosial di bidang bisnis. Yang secara umum, teman-teman ya, ini sebenarnya tidak terbatas hanya bisnis digital ya. Jadi apa yang saya sampaikan ini sebenarnya masih generik. Jadi bisa digunakan juga untuk bisnis yang bukan digital. Jadi proses bisnis digital maupun bisnis yang bukan digital. Nah, ini saya beri penekanan ya supaya Anda tidak kaku nanti. Oh, ini hanya untuk digital, tidak ya. Ini contohnya mungkin sekarang kita bicara digital. Nah, misalnya di pemasaran. Pemasaran itu biasanya memanfaatkan media sosial untuk riset ya. Mulai dari yang kecil teman-teman ya. Misalkan ada ide, kita punya ide buat produk gitu ya, produk baru. Nah, kita bisa tanyakan ke teman kita, grup di Facebook misalnya, atau teman-teman yang sudah menjadi teman kita, sudah friend ya, sudah terikat gitu ya. Atau di page kita ya, page berarti sudah ada yang like. Di Facebook itu kan urutannya ada personal akun ya, akun pribadi. Kemudian akun pribadi membuat page berarti ada page account ya. Itu disebut juga business account. Jadi Facebook for business. Di sana kita bisa manfaatkan. Terus ada grup ya untuk riset. Misalkan bertanya, saya mau buat produk ini nih, gimana menurutmu gitu ya. Itu kan riset sederhana. Terus nanti dikumpulkan data itu. Atau memang buat khusus ya dengan fasilitasnya Facebook, kita ada tersedia khusus untuk riset. Ada forum di sana. Kita bisa buat formulir yang disambungkan ke page kita, ke Google Facebook page maksud saya, Facebook. Atau manajemen hubungan pelanggan, kita sudah punya pelanggan atau mau mencari pelanggan gitu ya. Nah, itu mirip dengan riset tadi juga. Jadi kita bisa buat formulir, kemudian orang mendaftar ke web kita gitu ya, atau di Facebook itu mengisi data yang kita linkkan Facebook kita dengan web misalnya, form di Google Form misalnya ya. Nah itu manfaatnya untuk pemasaran. Termasuk nanti pemasaran yang spesifik yang sudah sangat populer ya di dunia ilmu pemasaran yang namanya FOPI, bauran pemasaran atau marketing mix, nanti kita bahas tersendiri setelah ini. Juga di keuangan, nah, ini sudah mulai naik daun ya, WhatsApp, WeChat ya, kalau di Cina ada WeChat yang digunakan juga untuk pembayaran. Maka media sosial sudah menjadi bagian dari fintech ya, finance teknologi. Jadi aplikasi khusus untuk fintech ada, tapi juga pembayaran dan penerimaan uang, pengiriman uang juga bisa menggunakan WhatsApp sekarang. Berarti sudah masuk ke penerapan bisnisnya, keuangannya, bisnis keuangan maksud saya. Jadi tidak bisnis digital juga bisa kan, karena kan pembayarannya. Tapi kalau bisnis digital berarti bisa ke pemasaran yang penjualan langsung ya seketika. Jadi begitu beli langsung dapat pulsa misalnya gitu ya, pembelian pulsa. Itu kan bisnis digital, jual pulsa, jual voucher itu bisnis digital, jual buku PDF bisnis digital. Jadi dipasarkannya, dijualnya melalui media sosial, kemudian pembayarannya melalui di media sosial ya. Bahkan ini masih jarang mungkin ya, produksinya diproduk dengan media sosial yang ini belum ada contohnya dari saya. Kalau di operasional atau produksi biasanya
untuk manajemen ya, untuk memanage organisasi, misalkan untuk rapat ya, koordinasi dan lain-lain. Tapi sebenarnya ini sudah mulai meluas ya, tidak hanya sebatas itu. Jadi media sosial juga bisa untuk mempersiapkan produk ya. Nah, ini berarti kalau kita mau membuat produk itu kan perlu riset juga. Nah, jadi selain riset pasarnya sendiri ya, nah, riset produk berarti ini bahan bakunya bisa dapat dari mana gitu ya. Terus kemudian apakah produk ini disukai oleh pasar ya. Nah, ini nanti sebenarnya masuk ke bagian hobi sih, ya, produk ya. Kemudian yang terakhir SDM, contoh saya ya, bukan berarti ini hanya 4 ya, karena di bidang yang lain ada supply chain, itu juga mulai menggunakan media sosial ya. Data-data di media sosial dimanfaatkan untuk mengetahui aliran produk gitu ya. Jadi sebenarnya produk ini itu sudah disediakan oleh perusahaan apa saja gitu ya. Tapi bahan bakunya bisa dapat dari mana saja. Lalu ketika jadi itu bisa didistribusikan kemana saja. Jadi antara ilmu pemasaran, ilmu pengiriman itu sudah saling terkait. Nah, yang terakhir saya contohkan ini adalah SDM. Jadi teman-teman, banyak perusahaan itu sekarang sudah mulai menggunakan SDM, Facebook untuk perekrutan SDM. Nah, salah satu yang dia manfaatkan adalah teknologi kecerdasan artifisial ya, atau AI. Jadi artificial intelligence itu sudah mulai digunakan untuk mengolah data media sosial yang besar. Hasilnya apa? Rekomendasi ya, salah satu hasilnya. Jadi ketika ada karyawan melamar dengan media sosialnya yang dia sudah buat banyak gitu ya, software AI bisa mengetahui oh dia itu cenderung pemarah misalnya gitu. Oh dia itu cenderung pengeluh ya, mudah mengeluh, atau dia suka memaki-maki gitu ya. Ini contoh negatifnya. Positifnya oh dia orang kreatif yang sering membagi produk-produk ide-ide kreatifnya misalkan. Nah, itu akan ketahuan dari media sosial. Nah, jadi digunakan dalam perekrutan karyawan. Dan ini ada contoh nyata sebenarnya di saya, teman saya juga itu melakukan perekrutan dengan ngecek media sosialnya. Jadi menggunakan apa istilahnya kalau di machine learning itu kan ada text processing ya, jadi memproses percakapan yang ada di internet itu untuk pengambilan keputusan. Nah, contoh ya, ini contohnya dalam proses perekrutan. Bisa juga yang lain ya tentunya. Misalkan orang mau diberi jabatan tertentu harus dicek dulu media sosialnya, misalnya percakapan dia di Facebook, di Twitter, di Instagram dan lain-lain itu seperti apa. Apakah dia memang seorang pemimpin misalnya, atau dia suka menjadi periset ya, inovator ya misalnya. Baik. Topik berikutnya. Jadi ini khusus pemasaran ya. Kalau tadi kan ada keuangan, ada SDM, ada operasional dan pemasaran. Nah, kita sekarang lebih sempit membahas media sosial di pemasaran. Nah, pemasaran ini juga sama seperti tadi bisa berlaku umum, tidak hanya produk digital ya. Karena ilmunya masih dasar ini. Jadi 4P itu kan minimal ya dari pemasaran. Jadi pemasaran itu paling tidak memikirkan 4 hal gitu maksudnya ya, minimal. Produk. Jadi orang yang akan memasarkan produk harus tahu produknya apa. Dan harus tahu siapa yang akan ditarget dari produk itu ya. Jadi perlu riset tadi ya, sudah saya jelaskan sebelumnya. Riset terhadap produk atau bahkan riset mencari produk. Pencarian ide produk. Nah, ini bisa menggunakan media sosial. Media sosial apa aja itu ada fasilitas searching ya, pencarian. Berarti ada istilah kata kunci kan. Nah, kata kunci apa yang ternyata paling dicari, banyak dicari di media sosial. Kalau banyak dicari di suatu daerah, berarti produk itu ada peluang laku. Nah, itu namanya riset mencari produk ya, menggunakan media sosial. Atau tadi yang saya sampaikan, jadi kita punya ide, terus kita posting ke media sosial untuk mendapatkan tanggapan. Itu juga ya, riset sederhana. Yang kedua, price, harga. Jadi kalau kita mau menentukan harga, ya, salah satu caranya sama, kita tes pasar, ya, riset atau tes pasar. Jadi membuat form atau kuesioner di media sosial, lalu orang memberi tanggapan dengan harga itu atau masukan ya, kita minta masukan apakah harga kita kemahalan. Atau riset dulu harga-harga produk pesaing yang sudah ada di media sosial itu seperti apa.
Nah, itu kan ada semua di media sosial. Berarti bisa di-search, datanya bisa dikumpulkan, diolah dengan database ya. Kalau datanya kompleks, berarti menggunakan NoSQL. Kalau datanya sederhana, terstruktur, berarti menggunakan SQL misalnya. Nah, itu ilmu teknisnya. Tapi intinya media sosial itu berupa data yang sangat besar kan. Salah satunya bisa digunakan untuk riset membuat produk, yang kedua riset menentukan harga. Ini kurang G ya, termasuk memahami harga pesaing. Jadi jangan sampai harga kita terlalu mahal. Kalaupun lebih mahal, kita punya kelebihan apa dibanding pesaing. Itu bisa dilakukan risetnya melalui media sosial. Yang ketiga, place. Nah, P yang ketiga ya, place. Nah, place itu artinya luas ya, teman-teman. Tidak hanya tempat berjualan, ini saya salah ketik lagi, tapi juga pelayanan. Kita mau melayani di mana? Kalau produk digital berarti kan melayaninya secara digital pula. Berarti dia apa? Di media sosial misalnya. Jadi place kita memang di media sosial. Kita punya marketplace tadi ya di Facebook, kita punya page di Facebook. Nah, disitulah kita berjualan langsung ya. Termasuk kalau produknya digital, pengirimannya juga lewat media sosial. Pengiriman, nah itu place juga. Karena produknya digital. Ya, produk digital apa Pak? Ya tadi ya, bisa pulsa, contoh saya kan ini sederhana kan pulsa ya, pulsa, bisa software, bisa buku, PDF, dan lain-lain. Atau bahkan layanan. Ya. Layanan itu kita melayaninya, misalkan jadi konsultan ya teman-teman. Nah, konsultan kan bisa dilakukan melalui media sosial. Kita buat grup. Nah, ini sudah banyak dilakukan oleh perusahaan ya. Ketika melayani kan ini customer-nya atau konsumennya itu membuat grup. Nah, di grup itulah grup media sosial misalnya Facebook atau apa khusus untuk tertutup untuk pelayanan perusahaan. Atau media sosialnya yang sederhana tadi ya, messaging ya. Jadi dia buat grup di WhatsApp atau di Telegram untuk pelayanan. Jadi pelayanan dalam hal penjualan. Nah, karena ini jasa konsultan ya, berarti melalui media sosial itu ya sangat tepat saat ini. Dan yang terakhir, P terakhirnya adalah promotion. Promotion saya beri warna biru karena ini spesifik lagi nanti ya, pembahasannya lebih banyak lagi. Nah, sebagai pengantar nanti saya jelaskan paling tidak dua nanti, promotion di bidang publikasi dan di bidang periklanan. Kalau penjualan langsung sudah jelas tadi ya, marketplace ya. Kalau kita masang produk ya dan harganya di marketplace berarti kita melakukan penjualan langsung, tidak melalui agen. Meskipun sekarang muncul model-model bisnis baru ya, penjualan langsung itu sudah tidak selalu langsung, tapi melalui misalkan reseller, melalui dropshipper dan lain-lain. Itu kan bagian dari promotion, marketing ya, sales-nya. Istilah promotion itu ada yang mengaitkan dengan sales ya, teman-teman. Jadi P plus S, promotion and sales. Jadi direct selling itu bagian dari promotion. Penjualan langsung itu direct selling. Baik, sekarang masuk ke promosi. Nah, topik promosi itu paling menarik memang. Sehingga ada yang salah paham bahwa digital marketing itu adalah promosi. Padahal tidak ya. Marketing itu luas. Memang yang kelihatan itu promosi kalau kita bicara media sosial. Meskipun sekarang tadi yang saya sudah bahas ya, sudah masuk ke keuangan, sudah masuk ke pengiriman ya, tergantung penggunaan, bahkan ke riset pasar gitu ya. Tapi yang dilihat oleh orang awam yang baru belajar itu memang di sini di promosi. Nah, promosi yang paling murah biasanya disebut publikasi. Jadi kita membuat berita, membuat konten lah gitu teman-teman. Publikasi itu kan dulu sebutannya kan berita dulu. Sekarang kan lebih dari berita karena sekarang sudah web itu udah versi web 3 kan. Web 2-nya kan blog biasa. Sekarang sudah lebih interaktif media sosial seperti sekarang ya. Jadi publikasi itu media sosial itu sangat tepat ya, saat ini karena hampir semua orang pakai itu. Contohnya, ini contoh-contoh produk ya. Kalau di Facebook itu ada produk khusus namanya Page. Nah, ini Facebook for Business ya. Teman-teman kalau mau coba ya nanti termasuk saya ingin memberi tugas ringan ini ya. Jadi buatlah Facebook Page untuk produk yang mau dipromosikan. Kalau video berarti saran saya YouTube channel. Jadi dibuat videonya kemudian kita buat channelnya. Dan channelnya itu dipromosikan di Facebook. Jadi saling terkait gitu ya antara Facebook, Instagram, YouTube, dan lain-lain.
TikTok, dan lain-lainnya. Ini saya hanya nyebut beberapa dari banyak, karena media sosial itu sangat banyak. Jadi kalau di YouTube ya kita buat web khusus kan, channel itu sebenarnya kan web ya, yang bisa diakses dari aplikasi juga tentu saja, dari apps-nya YouTube. Jadi channel yang mengelola web video-video kita ya, disertai dengan konten selain video. Apa itu? Ada deskripsinya. Setiap video itu kan selain ada judul, ada deskripsi ya, dan ada tag. Nah, judul, deskripsi, dan teks itulah jualan kita. Kata-kata yang kita tulis untuk merayu pelanggan kita ya, menjelaskan produk kita, dan harapannya calon pelanggan jadi beli. Jadi selain nonton videonya juga membaca teksnya. Salah satu manfaatnya teks apa? Untuk memudahkan orang mencari. Jadi kenapa video jualan itu harus ada deskripsi ya, di luar video ya. Nah, di YouTube channel itu ada fasilitas itu, ada deskripsi. Kalau ingin lebih cepat populer, nah kita gunakan iklan. Nanti pembahasan kedua. Jadi sebelum masuk ke iklan, salah satu bisnisnya YouTube itu kan ada dua ya, salah dua ya. Jadi YouTube dijadikan bisnis itu ada dua. Pertama kita jadikan sebagai sarana promosi, itu yang A ya. Jadi yang A itu YouTube sebagai promosi. Kita mempromosikan produk kita melalui YouTube. Kalau produk digital berarti software ditampilkan tampilannya gitu ya. Kalau layanan, tunjukkan layanan kita. Gitu. Yang kedua, kita bisnis video. Nah, jadi video sebagai produk. Ini contoh kedua. Jualnya melalui YouTube channel. Dapat uangnya dari mana? Dari Google. Nah, produk Google namanya Google AdSense. Jadi teman-teman mungkin sudah tahu ya. YouTuber itu rata-rata ini yang dilakukan. Jadi banyak orang kaya baru di Indonesia yang penghasilannya miliaran itu karena punya banyak video dan diakses oleh jutaan orang. Nah, kalau satu orang itu ngakses dia dapat 10.000 ya aja gitu ya sehari, jadi dia sehari bisa dapat puluhan juta atau bahkan ratusan juta. Bahkan ada yang sebulan dapat miliaran. Itu wajar karena videonya mau menarik. Jadi produk dia memang video gitu ya. Nah, kalau produk jualan kita adalah video berarti iklan dapatannya, uangnya dari iklan atau dari bagi hasilnya dari Google. Nah, nama software-nya atau tools yang disediakan Google adalah Google AdSense. Oke ya. Demikian pula Instagram, TikTok ya. Itu bisa jadi bagian dari promosi. Karena ini ceritanya masih promosi ya, teman-teman. Ini topik ini adalah topik tambahan. Nah, tolong jangan bingung ya. Ini topik tambahan ini bahwa selain sebagai promosi, Google menyediakan YouTube channel itu untuk kita berbisnis dengan dia gitu. Yaitu jual video. Kemudian yang kedua iklan. Nah, kalau iklan berarti kita mengiklankan produk kita melalui Facebook. Nanti Facebook yang mengatur ya iklan kita akan muncul di akunnya siapa saja. Dengan kita manfaatkan tools yang dia sediakan, Facebook sudah menyediakan kalau kita mau pasang iklan ya teman-teman ya. Jadi ada aturannya dan sudah diberi tools. Tools maksudnya kita mau targetkan usianya berapa, kita mau targetkan wilayah mana. Terus kita ingin satu hari itu berapa ribu orang yang lihat, nah itu bisa diatur. Karena memang si Facebook sudah menyiapkan itu semua dengan hebat, gitu ya. Demikian pula Google. Jadi kalau Google kan ada Google Ads, ya, Google Ads. Kalau Facebook Ads. Jadi Google Ads itu bisa untuk YouTube, bisa untuk web, ya, bisa untuk yang lain, ya, peta. Ya. Jadi Google Ads itu iklan yang aplikasi atau sistem periklanan yang dibuat Google untuk banyak produk. Jadi salah satu yang terkenal itu ya web. Kalau kita mencari di web, searching gitu ya di HP, kalau ada produk yang diiklankan itu akan muncul duluan. Nah, itu hasil dari Google Ads. Demikian pula YouTube Ads. Jadi kalau itu YouTube Ads itu menggunakan Google Ads, ini satu paket ya teman-teman. Ini berbeda ya, kebalikan dari Google AdSense tadi yang saya jelaskan sebelumnya. Jadi Google Ads dengan Google AdSense itu beda. Kalau Google Ads kita beriklan, kalau Google AdSense kita dibayar ya. Jadi orang beriklan di kita. Instagram Ads, ya ini ada hubungannya dengan Facebook Ads. Dan terakhir iklan di Google, di petanya Google Maps. Berarti dia pakai Google Ads. Jadi kita pasang iklan di Google dengan target di peta.
atau di Google My Business. Nah, ini semua memang masih cerita, teman-teman ya. Untuk lebih memahami, tolong kerjakan tugas ini. Jadi kalau mengerjakan tugas ini, harapan saya Anda jadi tahu. Gitu. Meskipun ini contohnya sederhana ya. Coba tentukan dulu satu produk aja yang boleh produk hanya sebagai ide, ya. Satu aja, nggak usah banyak-banyak karena latihan ya. Punya produk digital apa, boleh ide. Kalau ada nyata lebih baik tentu saja ya, lebih enak dipikirkan. Tapi minimal ide. Lalu ditulis rencana pemasarannya. Rencana pemasaran kalau belum pernah belajar pemasaran ya, tadi saya tanya di awal apakah sudah pernah. Kalau belum, berarti memikirkan target itu pertama ya. Kita ingin mentargetkan siapa. Kalau targetnya misalkan remaja, berarti produk yang kita jual ya kalau dipasang di web ya dengan bahasa remaja gitu ya. Kalau diiklankan dengan target usia remaja. Oke, jadi saya ulang, tulis rencana pemasaran. Jadi rencana pemasaran itu dimulai dari menentukan target tadi ya. Target. Nah, tidak usah banyak-banyak. Saya juga memahami Anda sibuk banyak tugas ya. Satu aja, gunakan satu saluran, saluran promosi dengan menggunakan media sosial karena topik kita kan media sosial. Jadi cari media sosial yang tepat menurut Anda, Facebook boleh ya, mau Google My Business boleh, YouTube boleh, Instagram boleh ya. Pilih salah satu untuk berlatih mempromosikan produk di media sosial itu. Jadi lalu ya tentu saja Anda harus mengisi dengan konten ya, konten. Ini di luar perkuliahan kita. Karena sekarang ada tools yang tidak sulit untuk membuat konten. Misalnya ada Canva gitu ya untuk membuat gambar dan video grafis ya. Nah, pasanglah konten itu di platform itu, yaitu namanya kita menarik orang ya, menarik calon pelanggan dengan foto atau gambar dan tulisan tentu saja ya. Supaya orang tertarik, tergoda.